Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Jamal. Saya berasal dari pesantren Khotamun Nabiyyin Dirasatil Islamiyah, Tahfizul Quran. Saya berasal dari Marhala Aminah kelas 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang Fadilatul Ilmi, yaitu keutamaan orang yang berilmu, dalam kitab yang dinukil oleh Syekh Zainuddin Al-Amali. Ini tentang Muniyatul Murid. Jadi di sini saya akan membacakan. Namun saya untuk mengartikannya ini saya tidak terlalu mengartikan semuanya, karena di sini memang membahas tentang tentang Fadilatul Ilmi, keutamaan orang yang menuntut ilmu. Saya cuma akan membahas tentang keutamaannya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi saya akan baca. وفرق في كتاب العزيز بين أشرة بين الخبيث والطيب قل لا يستوي الخبيث والطيب وبين الأعمى والبصير والظلمة والنور والجنة والنار والذل والحرور وإذا تأملت تفسير ذلك وجدت مرجعه جميعا إلى العلم. وقرن سبحانه أولو العلم بنفسه وملائكته فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وزاد في إكرامهم على ذلك مع الاقتران المذكور بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وبقوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد ذكر الله سبحانه درجات لأربعة أصناف المؤمنين من أهل بدر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى قوله لهم درجات عند ربهم وللمجاهدين وفضل الله المجاهدين ولمن عمل الصالحات ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى. وللعلماء يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ففضل أهل بدر على غيرهم من المؤمنين بدرجات وفضل العلماء على جميع الأصناف بدرجات. فواجب كون العلماء أفضل الناس. Di sini saya kan cuma menjelaskan tadi yang pertama yang di sini nih. Ini yang tentang waqarrana subhanahu ulul ilmi binafsi wa malaikatihi. Waqarrana artinya, dan Allah itu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menghubungkan dirinya dan malaikatnya itu dengan orang yang menuntut ilmu. Jadi salah satu kenapa kemuliaan orang yang menuntut ilmu itu, satunya itu dia mempunyai tali untuk bisa berhubung dengan Allah dan malaikatnya. Itu kegunaan dari ilmu. Faqala, dan Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu ulul ilmi. Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi tidak Tuhan selain dia, dan malaikatnya, dan orang yang berilmu, wa ulul ilmi, dan orang yang berilmu. Di dalam Al-Quran tadi yang saya bacakan ini, ayat Al-Quran tadi yang saya bacakan ini menjelaskan bahwa kita itu dianjurkan untuk diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dari ayat tadi yang saya bacakan. Kemudian wazada di sini dia itu artinya telah ditambahkan. Dia itu berbentuk fi'il madhi. Fi ikramihim. Di kemuliaannya. Jadi ilmu itu dikembali lagi, ikramihim itu fi ikramihim, dia kembali ke ilmu lagi. Jadi wazada, Allah telah menambahkan kemuliaan di dalam ilmu itu. Jadi
dari awal ilmu itu ada, Allah sudah menambahkan kemuliaannya. Jadi kemuliaannya itu melebihi dari semua kemuliaan yang ada. Nah, ala dzalika, maka dari itu Allah ma'al iktirani al-madhkuri. Allah mengikatnya itu apa? Allah mengatakan dan mengikatnya itu bersamaan. Nah, jadi itu bersamaan. Jadi apa? Ilmu ini diikat ke dalam Al-Qur'an. Kan al-madhkuri yang dikatakan. Nah, katakan di sini dia itu berbentuk Al-Qur'an tadi, yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah berfirman lagi biqaulihi ta'ala. Biqaulihi Allah Subhanahu wa taala berfirman ta'ala. Wa may ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilmi. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya. Apa itu takwilnya? Seperti tafsir gitu. Pokoknya penakwilan itu seperti antum mimpi terus dalam mimpi antum ada sesuatu yang terjadi, tapi antum tidak tahu apa makna tersebut. Seperti menjelaskan makna. Takwil. Takwil di sini maksudnya seperti Al-Qur'an, ilmu-ilmu yang lain, seperti contohnya bahasa Arab dengan adanya ilmu. Nah, kecuali Allah, illallah, kecuali Allah, warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang berada di jalan ilmu, yang menuntut ilmu. Nah, kemudian Allah berkata lagi, wa biqaulihi ta'ala, qul kafa billahi syahidan baini wa bainikum wa man 'indahu ilmul kitab. Qul kafa, katakanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala syahidan, menjadi saksi, baini wa bainakum, menjadi saksi di antara baini, di antara diri kita dan diri orang lain. Wa bainakum wa man indahu, dan orang yang mempunyai ilmu. Jadi Allah itu menjadi saksi, dia menjadi saksi di dalam diri kita. Ketika itu tuh waman indahu, barang siapa yang ketika dan yang mempunyai ilmu, dan barang siapa yang mempunyai ilmu, ilmul kitab. Ilmul kitab itu ilmu kitab. Jadi Allah itu akan senantiasa dekat dengan diri kita, akan selalu berada dalam diri kita. Dalam maksud ayat ini, ketika kita apa? Ketika kita itu selalu mencari ilmu. Ketika kita selalu menuntut ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkata lagi Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, di sini berbentuk fi'il mudhari'. Yarfa'illahu alladhina, dia akan mengangkat orang-orang yang di antara kalian, walladzina utul ilma, yang mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Jadi dari paragraf yang saya telah jelaskan ini mungkin cukup singkat, nggak terlalu secara keseluruhan, tapi dalam ini mengatakan bahwasanya tentang keutamaan kita berilmu. Jadi buat teman-teman yang ada sekarang di luar sana, mungkin ada yang merasa bahwa kita ini nggak perlu belajar lagi karena kita harus bekerja cari uang gitu. Enggak, kita masih umur sekarang kita ini masih membutuhkan akan namanya ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam Al-Qur'annya. Makanya saya membawakan tadi mengartikan tentang ayat Al-Qur'an di sini. Nah, ini nanti mungkin kalau teman-teman tertarik untuk mencari, nanti bisa teman-teman cari bukunya, cek-cek di mana, mungkin pakai aplikasi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf karena saya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.